Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Nah, dalam kesempatan kali ini, di saat IHSG masih merah dalam 4 hari beruntun, kita akan membahas beberapa saham komoditas. Di antaranya ada Antam, Tins, Inco, MDKA, Medco, dan Elsa. Bagaimana analisa teknikalnya? Mari kita bahas. Yang pertama ada saham Antam. Antam kemarin ditutup minus 10 poin atau turun 0,39% ke harga 2.520 per lembar saham. Ada 640.000 lot yang diperdagangkan kemarin dengan nilai mencapai 163 miliar. Asing tercatat net sell tipis 2,4 miliar saja, dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AT dan CG. Bagaimana dengan teknikalnya? Antam kemarin turun dan berhasil menyentuh supportnya yang ada di 2.500 kemudian mantul. Untuk hari ini Antam ada peluang untuk mantul karena kemarin sudah menyentuh supportnya dengan resisten terdekat ada di 2540. Jika itu tembus ada peluang kembali ke 2600. Namun jika ternyata hari ini masih turun dan kemudian closingnya di bawah 2500, maka ada resiko Antam untuk koreksi lebih lanjut hingga ke 2440. Yang kedua ada saham Tins. Tins kemarin ditutup minus 55 poin atau turun 3,35% ke harga 1.585 per lembar saham. Ada 480.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 78 miliar. Dari transaksi asing ada net sell 1,1 miliar, dan dari transaksi broker meskipun KI melakukan akumulasi namun distribusinya lebih besar yang dilakukan oleh broker BD. Bagaimana dengan teknikalnya? Tins kemarin menjebol supportnya yang ada di 1635, kemudian ambles hingga akhirnya turun di 1585. Untuk hari ini Tins masih potensi untuk turun dengan support terdekat ada di 1560. Bisa dicermati jika mantul boleh mulai spekulasi buy. Namun apabila ternyata 1560 ditembus, maka risiko berikutnya bisa turun hingga ke 1500. Namun bila mantul, resisten terdekat ada di mana? Resisten terdekat ada di 1635, dan jika itu ditembus ada resisten berikutnya di 1660 dan di 1735. Selanjutnya ada saham Inco atau Vale Indonesia. Inco kemarin naik tipis 25 poin atau naik 0,47% ke harga 53525 per lembar saham. Ada 158.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 84,5 miliar. Asing tercatat masih net buy 55M dan sudah net buy sejak tanggal 5 Juli yang lalu. Kemudian dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU. Dari segi teknikal, Inco 2 hari yang lalu sempat menembus supportnya yang ada di 5.400 dijebol, kemudian akhirnya closing di 5.300. Untuk kemarin sudah mulai ada perlawanan sehingga Inco hari ini ada peluang untuk mantul, meskipun perlu dicermati lagi dengan resisten terdekat ada di 5.400, dan jika itu ditembus maka resisten berikutnya ada di 5.600. Namun jika ternyata hari ini masih turun lagi, maka resikonya ada di 5125. Yang keempat ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. MDKA kemarin berhasil naik 50 poin atau naik 1,76% ke harga 2880 per lembar saham. Ada 301.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 86,5 miliar. Asing tercatat net buy 10,3 M dan sudah net buy sejak tanggal 15 Juli yang lalu hingga saat ini. Untuk transaksi broker bisa kita lihat ada akumulasi tipis yang dipimpin oleh broker DX dan CS. Dari segi teknikal, MDKA sudah menyentuh supportnya beberapa kali yaitu di 2830 dan berhasil mantul. Untuk hari ini MDKA tetap risikonya masih itu ke 2830, namun peluangnya untuk mantul lebih besar, dan jika hari ini ditutup hijau ada potensi ke 2990 sebagai resisten terdekat, dan jika itu ditembus ada peluang kembali ke 3090. Yang kelima ada saham Medco. Medco kemarin ditutup stagnan di harga 510 per lembar saham. Ada 186.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 9,5 miliar. Dari transaksi asing sudah ada net buy sejak tanggal 9 Juli yang lalu hingga saat ini.
Dan dari transaksi broker masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker YP dan JC. Dari segi teknikal, Medco kondisinya masih downtrend, namun dalam 3 hari terakhir mulai melandai dengan support terdekat ada di 505. Jika hari ini turun di bawah 505, maka Medco masih berpeluang melanjutkan downtrendnya hingga ke 490. Namun bila mantul, titik yang bisa dicermati untuk jual bagi yang fast trade bisa di 530 dan di 555. Yang terakhir ada saham Elsa atau Elnusa. Elsa di hari Rabu yang lalu ditutup turun 2 poin atau minus 0,74% ke harga 266 per lembar saham. Ada 264.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 7 miliar. Hasil yang tercatat net buy 194 juta saja. Dan dari transaksi broker masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker OD. Dari segi teknikal, Elnusa sebelumnya sudah menyentuh supportnya yang ada di 256, kemudian mantul, namun belum berhasil menyentuh 286 sebagai resisten. Untuk hari ini, karena kemarin 2 candle yang lalu masih merah ya, jadi hari ini Elsa masih berpeluang melanjutkan penurunan dengan resiko kembali lagi ke 256. Namun bila ada perlawanan, resisten berikutnya ada di 286 yang harus ditembus. Sekian analisa teknikal saham untuk persiapan trading hari ini tanggal 29 Juli 2021. Jangan lupa money management dan hindari beli saham di satu titik. Semoga bermanfaat dan salam cuan.